Penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Tiap tahun sedikitnya 17,3 juta orang meninggal dunia karena penyakit ini. Serangan jantung atau stroke terjadi ketika aliran darah menuju jantung terhalang. Jika tidak segera diberi tindakan, maka jantung akan kekurangan oksigen dan menjadi rusak. Kurangnya pasokan oksigen ke jantung dapat berujung pada kematian. Gaya hidup kota modern dapat menjadi pemicu penyakit jantung dan pembuluh darah. Kerja yang berlebihan, kebiasaan merokok, kurang olahraga, dan stres yang tidak tersalurkan menjadi beberapa hal yang kadang tanpa disadari dapat memicu penyakit jantung dan pembuluh darah. Rutinitas kegiatan dan pekerjaan membuat orang lupa akan pentingnya menjaga gaya hidup untuk jantung yang sehat. Pemirsa, kita akan membahas pentingnya kesadaran untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah bersama Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, yaitu Bu Syahlina Zuhal, dan juga ada Dokter Jantung dan Pembuluh Darah ya, Dokter Renan. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami di Hari Jantung Sedunia begitu ya, Ibu. Ini tadi disebutkan ada 17,3 orang meninggal kurang lebih per tahunnya. Ini Betul. cukup tinggi dan penyebab salah satu tertinggi lah yang menyebabkan manusia meninggal dunia. Iya. Di Hari Jantung ini dari Yayasan Jantung Indonesia di Indonesia melihatnya bagaimana? Kami di Indonesia melihatnya, kita juga di Indonesia merupakan pembunuh tertinggi juga ya. Juga Betul nomor dokter? satu ya? Nomor satu dibanding juga. penyakit lain? Selain di seluruh dunia, di Indonesia pun juga masih menjadi pembunuh nomor 1. Karena itu kita sangat concern Yayasan Jantung yang menjadi anggota WHF, World Heart Federation, itu melaksanakan semua apa-apa yang disampaikan oleh World Heart Federation yang secara global kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan jantungnya dengan menjaga lingkungan hidup, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, di mana kita bermain. Gitu. Baik, dokter, ini kan sudah salah satu pembunuh tertinggi begitu ya untuk ilmu begitu. Ini sebenarnya penyakit jantung ini bagaimana dan apa penyebabnya sehingga akhirnya apalagi sekarang usia muda sudah banyak sekali yang terkena jantung ya. Kalau dulu mungkin yang usianya cukup lanjut usia, sekarang anak muda saja sudah bisa terkena serangan jantung. Baik. Jadi pada dasarnya penyakit jantung dan pembuluh darah itu spektrumnya sebenarnya luas ya. Ada penyakit jantung koroner, penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung aritmia namanya gangguan irama begitu, penyakit jantung katup dan lain-lain. Yang sering kemudian kita anggap paling banyak karena memang paling banyak adalah kelompok yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini terjadi karena adanya penyempitan begitu di pembuluh darah yang berlangsung sebenarnya gradual pelan-pelan begitu. Dan harus ada dan selalu ada faktor resiko namanya. Jadi faktor-faktor yang membuat seseorang bakal terkena penyakit itu. Apa yang termasuk faktor resiko tradisional gitu yang biasa kita kenal, merokok, kemudian darah tinggi, diabetes tipe 2, kemudian ditambah lagi kolesterol, kemudian bisa juga karena faktor risiko family. Jadi ada mungkin keluarganya yang ayah ibunya atau saudaranya langsung yang meninggal pada usia muda karena sudden death begitu. Turunan begitu, dokter? Begitu, bisa. Jadi karena salah satu sistem metabolismenya di dalam tubuh, terutama metabolisme lemak yang terganggu. Ditambah dengan faktor risiko yang kita sebut emerging risk factor, jadi yang baru-baru, yang artinya lebih kita lihat faktornya sekarang. Misalnya mereka yang kurang aktivitas, obesitas misalnya, terus kemudian ada faktor-faktor inflamasi yang meningkat dalam tubuh. Jadi itu faktor-faktor tersebut harus dikenali oleh setiap orang karena itu bisa berakibat timbulnya penyempitan pada pembuluh darah. Kalau itu terjadi di jantung, suatu saat misalnya kalau tidak tertangani dengan baik bisa memicu katakanlah yang kita kenal sekarang sebagai serangan jantung. Dalam kelompok besarannya namanya sindrom koroner akut, atau kalau terjadi di pembuluh darah otak terjadi stroke. Sehingga tadi bisa disampaikan informasi di dunia menjadi pembunuh nomor 1, itu pun yang terjadi di Indonesia. Jadi data riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2007, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah stroke dan penyakit jantung, terutama penyakit jantung iskemik. Totalnya dari total kematian di Indonesia, kalau dijumlah gitu, 15,3 atau 4% itu karena stroke plus jantung 9, jadi itu hampir 25% kematian di Indonesia ini
seperempatnya begitu itu adalah karena penyakit pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah secara umum. Itu menjadi hal yang harus menjadi concern kita bersama gitu. Nah, yang menarik juga adalah ada perubahan kalau di masa lampau itu banyak penyakit jantung identik dengan umur. Ya. Nah, sekarang kenapa anak muda banyak sekali yang terkena serangan jantung, Dok? Ya, umur pun sebenarnya salah satu bagian dari risiko. Umur laki-laki di atas 45 tahun punya skor untuk timbulnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Wanita di atas 55 tahun itu juga salah satu faktor. Tetapi tadi dengan ada faktor-faktor yang tradisional tadi, misalnya hipertensi kita bisa temukan pada usia muda, kolesterol terutama dengan perubahan pola makan kita, banyak anak-anak muda yang kolesterolnya tinggi, itu juga pun menjadi salah satu fenomena yang kita lihat di era sekarang gitu. Dan obesitas, jangan lupa, obesitas itu kemudian akan memicu timbulnya diabetes, hipertensi, dan saya kira pathway-nya dari sana, alurnya ke sana. Jadi pada usia muda bukan cerita baru lagi kalau kita menemukan mereka yang serangan jantung pada usia yang sangat muda. Oke, baik. Berarti lebih ke gaya hidup begitu, Dok. Lifestyle. Bagaimana dengan polusi dan produksi makanan-makanan siap saji? Mungkin itu juga bisa berpengaruh? Ya, itu salah satu hal yang sering kita anggap sebagai salah satu. Misalnya siap saji, di situ ada kandungan saturated fat yang jenuh, saturated fatty, dan itu melebihi dari katakanlah rasio kalori per fat per kalori yang kita anjurkan, dan itu bisa berkembang menjadi timbulnya plak. Jadi pelan-pelan di bawah dinding pembuluh darah terjadi pertumbuhan plak yang lama-lama akan membentuk penyempitan begitu, dan ini akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Oke, baik. Kita akan lebih menggali mengenai gejala-gejala karena itu sangat penting ya untuk mengetahui sebelum terkena kita bisa mendeteksi begitu. Tapi kita harus jeda dulu, Dokter dan Ibu Shalina. Ya, pemirsa, dialog jurnalis yang akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama dialog jurnalis yang bersama Dokter Jantung, Dokter Renan, dan juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Bu Shalina. Bu Shalina, dari Yayasan Jantung Indonesia, kira-kira dari pengalaman sharing nih, Bu, ada tidak ya dilihat bagaimana cara dan membantu mereka agar bisa mendeteksi begitu gejala-gejala bahwa mereka akan cenderung ke arah heart attack ataupun stroke gitu. Ada pengalaman nggak sharing dari yang saya pernah melihat di program-program dari program Yayasan Jantung itu pernah kami melihat waktu berdirinya rumah sakit jantung Bunda itu, mereka melakukan BHD itu. BHD itulah bantuan hidup dasar. Jadi dipamerkan, didemonstrasikan bagaimana mengatasi bila terjadi heart attack itu. Cepat-cepat dilatih cara menekan sehingga orang itu bisa bernafas kembali. Begitu ya, Dokter ya. Lalu setelah itu cepat dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Itulah pertolongan pertama untuk terhindar daripada penyakit jantung. Sebelum dilakukan penolongan pertama itu, ada tidak gejala-gejala yang bisa dideteksi, Dokter? Ya, baik. Jadi kita terlihat sehat, tapi mungkin ada gejala kecil-kecil yang ini adalah tanda-tanda ke arah sana begitu. Yang tadi mungkin disebutkan adalah kalau tanda-tanda kalau terjadi serangan jantung ya. Ya, itu memang perlu kita kenali betul gitu ya. Tanda-tanda serangan jantung yang penyakit jantung koroner yang kalau terjadi apa yang disebut sebagai kelompok yang namanya sindrom koroner akut. Jadi penyempitan yang tadi saya cerita itu pecah. Kemudian akan menarik bekuan darah. Itu akan secara total akan menyumbat. Pada saat itu biasanya bagian jantung kemudian akan kehilangan aliran. Dan itu menjadi pasien kemudian nyeri dada. Gejalanya tidak harus nyeri dada, bisa nggak enak di dadanya, nggak tahu di mana begitu. Kemudian ada penjalaran di lengan, kemudian bisa tercekik, macam-macam. Ada kalau kena bagian belakang pembuluh darah yang namanya right coronary, pembuluh darah jantung yang kanan, yang koroner, yang kanan, itu kemudian bisa nyeri ulu hati. Kadang-kadang kita kenali sebagai lambung nih gitu ya, mah begitu. Tapi ternyata kalau dilihat, direkam dengan EKG itu serangan jantung. Jadi, Dokter, teman saya pernah sakit di ulu hati begitu ya, saat dia lari ke rumah sakit karena begitu sakit, disiapkan semua peralatan yang seakan-akan akan heart attack begitu, tapi ternyata itu disebut adalah heartburn. Itu ya, itu heartburn itu adalah sumbernya dari itu lebih ke lambung ya, penyakit lambung. Tapi yang perlu kita kenali adalah gejala itu. Kemudian harus disertai dengan apa yang disebut gejala otonom. Berkeringat orangnya, kemudian berkeringat ada spesifik dingin, ya, di keringat tubuh dingin tertentu? di seluruh tubuh, keringat dingin gitu. Ada simpatisnya meningkat kalau kita sebut dalam bahasa kedokteran, berkeringat, kemudian rasanya nggak enak, dan kemudian pada yang lebih lanjut mulai timbul komplikasi, tekanan darah mulai turun, kemudian mulai bisa saja kehilangan kesadaran atau irama jantungnya menjadi bermacam-macam gejalanya. Dan ketika hal itu terjadi memang segera datang ke
tempat pertolongan pertama, entah itu di klinik, entah itu di gawat darurat dan sebagainya, itu nanti akan direkam. Nah, kalau ternyata positif ada itu bagian dari serangan jantung yang kita sebut sindrom koroner akut itu, kelompok tersebut, kita di Jakarta sudah punya satu network, namanya Jakarta Cardiovascular Network. Itu akan ada saling komunikasi antar pusat-pusat kesehatan. Kemudian kalau dokternya nggak jelas nih ECG-nya ya apa tidak, akan dikirim ke center. Jadi ada center, dan kami di harapan kita punya salah satu center itu akan menilai ini. Kemudian yang pasti kalau sumbatannya total harus segera dibuka tuh sumbatan. Kalau serangan jantung yang mendadak ya. Dan datanglah ke rumah sakit terdekat, akan dirujuk ke rumah sakit yang bisa langsung membuka pembuluh darah. Jadi yang namanya dipasang di stand gitu, di balon di tempat yang bisa, atau kalau waktunya cukup bisa dibawa ke harapan kita sebagai pusat di Jakarta ini, atau kalau tidak dokternya yang terlatih itu dilatih untuk memberi terapi trombolitik namanya. Jadi ada obat yang diberikan untuk segera membuka sumbatan itu. Karena itu harus segera dibuka. Jadi buat mereka yang serangan di bawah 12 jam, yang serangan jantung tipe ST elevasi infark, ECG-nya khas begitu, itu harus segera dibuka sumbatannya. Bagaimana dengan pengencer darah, Dok? Itu sebelum atau pengencer darah adalah, betul sekali, pengencer darah adalah itu obat yang pertama harus diberikan, atau kalau punya misalnya buat mereka yang kebetulan pernah dapat gitu, obatnya pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel itu segera minum, dan pasti akan diberikan oleh dokter di klinik. Itu pertolongan paling pertama. Diberikan nitrat namanya di bawah lidah kalau dadanya sakit, nyeri dada untuk mengurangi gejala. Baru kemudian dokternya akan mengakses apa tindakan selanjutnya untuk pasien ini. Apakah segera harus dibuka atau bisa konservatif, ada gejala-gejalanya. Tapi pokok pentingnya adalah buat masyarakat mengenali gejala-gejala tersebut ya. Nyeri dada, ada keringat dingin, ada kemudian mulai kadang-kadang disertai dengan dizziness, kemudian gejala-gejala sistemik lainnya yang itu harus dikenali begitu. Kalau Ibu ada pengalaman tidak? Ibu bagaimana dengan jantungnya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sampai saat ini. Gimana itu menjaga jantungnya, Bu? Nah, kita banyak berolahraga. Saya itu dari kecil memang suka olahraga, balet apa segala dari kecil kan. Lalu saya juga makanan sehat itu udah dari kebiasaan saya dari kecil. Saya tuh suka buah dan sayur. Jadi hidup saya itu memang banyak buah dan sayur. Usia saya sudah 68 lebih loh sekarang. Tapi saya berusaha hidup saya terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Lalu untuk makanan, ada tidak sih Bu yang spesifik untuk para penderita jantung, bermasalah dengan jantungnya itu harus menghindari makanan A, B, C, itu ada tidak Bu? Iya, terutama menghindari lemak dan kolesterol ya dokter ya. Karena itulah yang penyebabnya penyumbatan tadi yang dikatakan oleh dokter kan. Lemak-lemak itu akan mengkristal begitu ya dokter ya. Membentuk plak itu di pembuluh darah itu. Itulah yang penyebab serangan jantung itu. Oke, baik. Nah, Dok, tadi mengenai gejala ya, ada beberapa orang yang bilang kalau keringat di tangan itu adalah tanda-tanda jantungnya bermasalah. Itu betul apa hanya mitos? Ya, itu sih enggak terkait langsung ya. Kecuali Tidak, kalau ya? tadi misalnya ada rasa nggak enak di dada disertai gejala tangan, ya itu gejala tambahan saja. Tapi bukan begitu ada keringat di tangan ada masalah di jantung, nggak begitu ininya, dan tidak terbukti berkaitan langsung. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kita mengenali, karena pembicaraan kita tentang prevention, pencegahan adalah deteksi dini ya tadi ya. Prevention dari gejala itu timbul setelah ada penyakit. Kita harus lebih depan lagi mencegah terjadinya penyakit tersebut. Jadi seperti tadi kita harus banyak hal yang harus dikenali tentang hipertensi, diabetes dan sebagainya. Itu harus kita kenali, smoking dan sebagainya itu harus kenali dulu. Baik, dijabarkan dong Dok, kira-kira prevensinya nih apa saja, tapi tunggu dulu, harus ditahan setelah di segmen berikutnya. Ya pemirsa, dialog jurnalisnya mengenai jantung akan tetap kita lanjutkan, namun setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kembali bersama Dialog Jurnalis Siang. Dokter Nana, silakan dilanjutkan. Apa saja nih tindakan-tindakan dini untuk menghindari resiko penyakit jantung? Baik. Jadi masyarakat harus selalu mengenali diri sendiri ya. Apakah punya faktor risiko tadi? Jadi apakah dia merokok? Apakah dia darah tinggi, hipertensi? Apakah dia gula begitu? Apakah dia kolesterolnya tinggi? Dan kemudian dilihat apakah ada faktor risiko di keluarga yang memang riwayat serangan jantung. Kemudian apakah lebih banyak duduk di ruangan tanpa aktif bergerak gitu, dan apakah obes apa tidak, dia mudah sekali untuk kenali masing-masing ya. Dan saya kira sudah berjalan di masyarakat program check up tahunan dan sebagainya ya. Nah untuk itu secara mudahnya buat mereka untuk menghindari salah satu yang ini, kita punya jargon
Jargonnya sebenarnya dari dulu dari Yayasan Jantung ya, dari zaman guru saya Prof. Dede dulu waktu di Yayasan Jantung perkenalkan yang namanya sehat. Sehat itu singkatan dari S-nya itu seimbang gizi, ya. Kemudian E-nya itu nyahkan rokok, smoking. Kemudian H-nya itu hadapi stres, bukan dihindari tapi di manage ya. Saya kira sudah sering kita dengar itu. Kemudian A-nya itu awasi tekanan darah. Oke. Jadi, Dokter, saya harus mengkat dulu karena kita ada informasi yang harus kita sampaikan. Oke, Nanti silakan. kita lanjutkan kembali, Baik. dokter ya. ya. Ya, pemirsa, kembali bersama dialog Jurnal Siang mengenai jantung sehat bersama Dr. Renan, ahli penyakit jantung dan pembuluh darah, juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Shalina Zuhal. Dokter, tadi slogan yang bisa mendeteksi dini apa itu? Sehat ya? Apa saja itu? Bukan mendeteksi, jadi menghindari terhadap itu. Yang pertama T-nya tadi sampai S, E, H, T. Jadi T-nya terakhir teratur berolahraga. Jadi teratur berolahraga itu tentu ada anjurannya, ada misalnya 30 menit dalam setiap hari, itu anjuran minimalnya. Jadi kita punya kalau klub seandainya jantung sehat kita dan jabarkan satu-satu, dokter. S adalah seimbang gizi, asupan gizi. berarti makanan ya? Makanan. Jadi ya? misalnya saja asupan lemak itu disarankan tidak lebih dari 30% dari kalori. Bahkan asam lemak jenuh gitu tidak boleh lebih dari 10% saturated fat. Jadi ada saran dan hitungannya. Kemudian garam disarankan tidak lebih dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh, karena itu akan berisiko macam-macam termasuk hipertensi yang paling kita kaitkan begitu ya. Jadi salah satunya. Kemudian lemak dan garam itu tadi ya. Yang E berikutnya. Nyahkan rokok. Udahlah kalau itu baik perokok pasif, jangan lupa. Sudah saklek kalau bagian itu ya. Perokok pasif maupun perokok aktif jangan lupa. Kalau lingkungan kerja kita ada yang merokok di sekitarnya, kita harus hindari dan dibuat lingkungan-lingkungan yang jangan sampai menjadi lingkungan yang rokok sekitarnya ya. Kalau alkohol sama rokok sama apa dibedakan? Alkohol menjadi salah satu faktor resiko, tapi lebih berat rokok begitu ya. Jadi studi-studinya menunjukkan bahwa rokok katakanlah menjadi faktor yang lebih kuat untuk prediksi kemungkinan penyakit terjadi serangan jantung atau kematian karena penyakit jantung dalam 10 tahun mendatang. Alkohol salah satu emerging risk factor kita sebut begitu. Konsumsi katakanlah 3 porsi sehari itu di barat dianggap sebagai salah satu faktor resiko. Kemudian H ya. Hadapi stres, sudah jelas ya. Hadapi bukan dihindari dan manage. Dihadapi itu diselesaikan begitu? Diselesaikan, di manage Bu ya. Di manage itu Jadi kalau ada stres itu kan kita hadapi, misalnya kita udah kesel di rumah kan, stres kan, itu kan kita keluar gitu kan, pergi jalan-jalan atau nonton atau apa, atau bisa juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sholat, sujud, nangis kepada Tuhan, itu kan keluar stresnya kan ya dokter ya. Saya rasa begitu salah satu. Psikologis, secara psikologi ya. Dan banyak caranya lah itu ya. Baik, kemudian yang keempat adalah A. Awasi tekanan darah. Jadi secara rutin, kemudian kita ada check up tahunan biasanya kan, dan itu saya kira program yang bagus sekali. Karena check up tahunan itu banyak hal yang bisa dideteksi, mulai dari tekanan darah, gula, dan sebagainya. Dan yang penting buat mereka yang berusia, terutama lelaki ya, lelaki di atas 45 tahun, sangat disarankan betul untuk check up kardiak setiap tahun. Mereka kita minta melakukan. Durasinya berapa lama ya dok? 3 bulan sekali kan, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali? Kalau yang low risk, katakanlah setahun sekali minimal harus dilakukan. Jadi jangan lupa bahwa rekaman jantung yang ECG saja dalam keadaan istirahat tidak bisa mendeteksi penyakit jantung koroner. Harus dilakukan treadmill test. Itu menjadi sangat penting karena treadmill itu jantungnya dipacu. Buat mereka yang tahap awal penyakit jantung koroner terdeteksinya di situ, bukan di ECG biasa itu. Jadi yang paling tidak sekali setahun dilakukan itu bukan yang gambar, tapi yang treadmill test. Itu terutama laki-laki karena laki-laki resikonya lebih besar dari wanita. Kemudian usia di atas 45 tahun misalnya, itu saya kira program yang harus bagian dari deteksi dini ya. Di samping ada hasil laboratorium, tekanan darah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah T, teratur berolahraga. Tadi ada dosisnya minimal 30 menit. Kita punya Yayasan Jantung dengan klub sehat jantung sehatnya itu mengencourage publik di daerah untuk selalu berolahraga aktif gitu. Ada anjuran jenis olahraganya mungkin untuk yang katakanlah yang 45 tahun ke atas, dianjurkan olahraga apa? Jadi ada porsi-porsinya begitu. Jadi ada kalau lebih muda biasanya kompetitif olahraga pun oke. Buat yang lebih misalnya adalah olahraga yang baik yang melatih aerobik, berenang, jogging misalnya, atau kalau lebih usia lebih lanjut lagi jalan cepat
Itu salah satu upaya olahraga yang baik untuk kita lakukan. Kalau yang punya treadmill di rumah bisa lakukan treadmill, tapi minimal jalan di taman pun gitu ya, murah meriah. Sudah sangat itu membantu udah, ya, apalagi dan setengah jam aja kalau cukup bisa ya setengah jam, tapi kalau bisa naikkan Kecepatannya. frekuensinya begitu, kualitasnya. Jadi lebih cepat sedikit, lebih cepat Jadi sedikit. minimal durasinya 30 menit, satu hari. Satu hari harus paling tidak sekali begitu ya? Itu anjuran yang minimal yang disarankan oleh WHO misalnya. Oke, kalau misalnya katakanlah beliau beraktivitas begitu, misalnya bergerak atau aktivitasnya banyak melakukan pergerakan, apa itu dimasuk hitungan dari olahraga atau tidak, Ya, dok? agak berbeda karena olahraga yang kita kejar adalah melatih. Katakan ibu saya kadang-kadang suka nyapu begitu, dok. Ya, Apakah ya. itu bagian dari olahraga atau tidak? Jadi yang kita latih sebenarnya elastisitas pembuluh darah ya. Oke. Jantung dan gerakan jantung dan elastisitas pembuluh darah kita latih. Dengan aktivitas itu dia akan ada target heart rate, nadi. Jadi kalau treadmill misalnya ada target nadi yang harus dicapai. Jadi kalau bisa mendekati 120 tergantung umur ya. Paling gampang kalau kita masih usia muda 220 dikurangi umur. Oke. Oh itu target yang dengan aktivitas rutin itu nggak tercapai tuh. Oke. Sehingga perlu lebih dipacu. Buat yang usia lanjut katakanlah 20 atau 30 kali per menit lebih tinggi dari nadi biasa tuh ya cukup. Tapi setidaknya ada upaya untuk memacu jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Baik. Nah, Ibu sekarang dari Yayasan Jantung Indonesia ya, melihat seperti apa nih? Kira-kira dari pemerintah sudah melakukan banyak program untuk mengurangi tingkat penderita jantung baik koroner maupun tidak. Kira-kira apa yang harus dibenahi lagi, Bu? Apa yang kurang? Yang masih kurang misalnya kita belum menyediakan, pemerintah masih kurang menyediakan zona pejalan kaki. Karena misalnya mereka dengan jalan kaki saja setengah jam sudah Olahraga cukup ya dokter, lumayan. itu sudah olahraga yang lumayan. Misalnya dari satu kantor mau ke restoran dia jalan kaki saja. Karena itu perlu ditambahkan oleh pemerintah zona pejalan kaki. Itu akan lebih baik. Lalu kami juga mengajak untuk bergabung dengan Global Movement untuk memilih kondisi yang lebih sehat untuk jantung kita. Apa itu? Dengan menciptakan lingkungan di mana kita tinggal yang sehat, di mana kita bekerja yang sehat, di mana kita bermain yang sehat. Sehingga kita bisa mendapatkan jantung yang lebih sehat. Bisa dikatakan si pemerintah harus mendukung pembangunan taman-taman di beberapa titik begitu ya. Kemudian apa lagi, Bu, kira-kira? Dengan mencegah, mengurangi obesitas barangkali ya, karena ibu-ibu kan banyak sekali yang gemuk, mungkin termasuk saya juga gemuk ini. Tapi dari segi program dokternya atau fasilitasnya semua dari menurut Ibu pemerintah kita sudah cukup apa harus masih kurang? Masih kurang karena itu kan untuk merokok itu ya, pengendalian tembakau itu masih harus ditingkatkan ya kan. Karena itulah rokok itu yang paling sangat berbahaya ya dokter. Salah satunya di kita. Jadi 10,1%, 2% itu rakyat kita adalah perokok. Mungkin jadi dengan kebijakan yang lebih tegas terkait rokok mungkin sangat membantu mengurangi hal ini ya. Baik, waktu kita telah habis. Dr. Renan, terima kasih telah hadir bersama kami. Ibu, terima kasih telah hadir bersama kami. Ya pemirsa, itu adalah dialog jurnal siang kali ini mengenai jantung sehat. Dan jurnal siang akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kembali bersama dialog jurnal siang mengenai jantung sehat bersama Dr. Renan, ahli penyakit jantung dan pembuluh darah, juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Shalina Zuhal. Dokter, tadi slogan yang bisa mendeteksi dini apa itu? Sehat ya? Apa saja itu? Bukan mendeteksi dini, jadi menghindari terhadap itu. Yang pertama T-nya tadi sampai SEHT. Jadi T-nya terakhir teratur berolahraga. Jadi teratur berolahraga itu tentu ada anjurannya, ada misalnya 30 menit dalam setiap hari, itu anjuran minimalnya. Jadi kita punya kalau seandainya kita jabarkan satu-satu dokter, S adalah seimbang gizi, asupan gizi. Berarti makanan ya? Makanan. Jadi misalnya saja asupan lemak itu disarankan tidak lebih dari 30% dari kalori. Bahkan asam lemak jenuh itu tidak boleh lebih dari 10% saturated fat. Jadi ada saran dan hitungannya. Kemudian garam disarankan tidak lebih dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh, karena itu akan berisiko macam-macam termasuk hipertensi yang paling kita kaitkan begitu ya. Jadi salah satunya. Kemudian lemak dan garam itu tadi ya. Yang E berikutnya. Enyahkan rokok. Udahlah kalau itu baik perokok pasif, jangan lupa sudah saklek kalau bagian itu ya. Perokok pasif maupun perokok aktif jangan lupa. Kalau lingkungan kerja kita ada yang merokok di sekitarnya, kita harus hindari dan dibuat lingkungan-lingkungan yang jangan sampai menjadi lingkungan yang
rokok sekitarnya ya. Kalau alkohol sama rokok sama apa dibedakan? Alkohol menjadi salah satu faktor risiko, tapi lebih berat rokok begitu ya. Jadi studi-studinya menunjukkan bahwa rokok katakanlah menjadi faktor yang lebih kuat untuk prediksi kemungkinan penyakit terjadi serangan jantung atau kematian karena penyakit jantung dalam 10 tahun mendatang. Alkohol salah satu emerging risk factor kita sebut begitu. Konsumsi katakanlah tiga porsi sehari itu di barat dianggap sebagai salah satu faktor risiko. Kemudian H ya. Hadapi stres, sudah jelas ya. Hadapi bukan dihindari dan manage. Dihadapi itu diselesaikan begitu. Diselesaikan, di manage Bu ya. Di manage itu di apa ya? Jadi kalau ada stres itu kan kita hadapi, misalnya kita udah kesel di rumah kan, stres kan, itu kan kita keluar gitu kan, pergi jalan-jalan atau nonton atau apa, atau bisa juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sholat, sujud, nangis kepada Tuhan, itu kan keluar stresnya kan ya dokter ya. Saya rasa begitu salah satu. Psikologis, secara psikologi ya. Dan banyak caranya lah itu ya. Baik, kemudian yang keempat adalah A. Awasi tekanan darah. Jadi secara rutin, kemudian kita ada check up tahunan biasanya kan, dan itu saya kira program yang bagus sekali. Karena check up tahunan itu banyak hal yang bisa dideteksi, mulai dari tekanan darah, gula, dan sebagainya. Dan yang penting buat mereka yang berusia, terutama lelaki ya, lelaki di atas 45 tahun, sangat disarankan betul untuk check up kardiak setiap tahun. Mereka kita minta melakukan. Durasinya berapa lama ya dok? 3 bulan sekali kan, 6 bulan sekali, atau 1 tahun annual, sekali? kalau yang low risk, katakanlah setahun sekali minimal harus dilakukan. Jadi jangan lupa bahwa rekaman jantung yang ECG saja dalam keadaan istirahat tidak bisa mendeteksi penyakit jantung koroner. Harus dilakukan treadmill test. Itu menjadi sangat penting karena treadmill itu jantungnya dipacu. Buat mereka yang tahap awal penyakit jantung koroner terdeteksinya di situ, bukan di ECG biasa itu. Jadi yang paling tidak sekali setahun dilakukan itu bukan yang gambar, tapi yang treadmill test. Itu terutama laki-laki karena laki-laki resikonya lebih besar dari wanita. Kemudian usia di atas 45 tahun misalnya, itu saya kira program yang harus bagian dari deteksi dini ya. Di samping ada hasil laboratorium, tekanan darah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah T. Teratur berolahraga. Tadi ada dosisnya minimal 30 menit. Kita punya yayasan jantung dengan klub sehat jantung sehatnya itu mengencourage publik di daerah untuk selalu berolahraga aktif gitu. Ada anjuran jenis olahraganya mungkin untuk yang katakanlah yang 45 tahun ke atas, dianjurkan olahraga apa? Jadi ada porsi-porsinya begitu. Jadi ada, kalau lebih muda biasanya kompetitif olahraga pun oke. Buat yang lebih misalnya adalah olahraga yang baik, yang melatih aerobik, berenang, jogging misalnya, atau kalau usia lebih lanjut lagi jalan cepat, itu salah satu upaya olahraga yang baik untuk kita lakukan. Kalau yang punya treadmill di rumah bisa lakukan treadmill, tapi minimal jalan di taman pun gitu ya, murah meriah sudah sangat itu membantu ya. Apalagi dan kalau bisa ya setengah jam, tapi kalau bisa naikkan frekuensinya begitu, kualitasnya. Jadi lebih cepat sedikit, Jadi minimal durasinya 30 menit, satu hari harus paling tidak sekali begitu ya? Itu anjuran yang minimal yang disarankan oleh WHO misalnya. Kalau misalnya katakanlah beliau beraktivitas begitu, misalnya bergerak atau aktivitasnya banyak melakukan pergerakan, apa itu dimasuk hitungan dari olahraga atau tidak, dok? Agak berbeda karena olahraga yang kita kejar adalah melatih. Katakan ibu saya kadang-kadang suka nyapu begitu, dok. Apakah itu bagian dari olahraga atau tidak? Jadi yang kita latih sebenarnya elastisitas pembuluh darah ya, jantung dan gerakan jantung dan elastisitas pembuluh darah kita latih. Dengan aktivitas itu dia akan ada target heart rate, nadi. Jadi kalau treadmill misalnya ada target nadi yang harus dicapai. Jadi kalau bisa mendekati 120 tergantung umur ya. Paling gampang kalau kita masih usia muda 220 dikurangi umur. Itu target yang dengan aktivitas rutin itu nggak tercapai tuh. Sehingga perlu lebih dipacu. Buat yang usia lanjut katakanlah 20 atau 30 kali per menit lebih tinggi dari nadi biasa tuh ya cukup. Tapi setidaknya ada upaya untuk memacu jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Baik. Nah, Ibu sekarang dari Yayasan Jantung Indonesia ya, melihat seperti apa nih? Kira-kira dari pemerintah sudah melakukan banyak program untuk mengurangi tingkat penderita jantung baik koroner maupun tidak. Kira-kira apa yang harus dibenahi lagi, Bu? Apa yang kurang? Yang masih kurang misalnya kita belum menyediakan, pemerintah masih kurang menyediakan zona pejalan kaki.
Karena misalnya mereka dengan jalan kaki saja setengah jam sudah Olahraga cukup ya dokter, lumayan. itu sudah olahraga yang lumayan. Misalnya dari satu kantor mau ke restoran dia jalan kaki saja. Karena itu perlu ditambahkan oleh pemerintah zona pejalan kaki. Itu akan lebih baik. Lalu kami juga mengajak untuk bergabung dengan global movement untuk memilih kondisi yang lebih sehat untuk jantung kita. Apa itu? Dengan menciptakan lingkungan di mana kita tinggal yang sehat, di mana kita bekerja yang sehat, di mana kita bermain yang sehat. Sehingga kita bisa mendapatkan jantung yang lebih sehat. Bisa dikatakan si pemerintah harus mendukung pembangunan taman-taman di beberapa titik begitu ya. Betul. Kemudian apa lagi Bu kira-kira? Dengan mencegah mengurangi obesitas barangkali ya, karena ibu-ibu kan banyak sekali yang gemuk, mungkin termasuk saya juga gemuk ini. Tapi dari segi program dokternya atau fasilitasnya semua dari menurut Ibu pemerintah kita sudah cukup apa harus masih kurang? Masih kurang, karena itu kan untuk merokok itu ya, pengendalian tembakau itu masih harus ditingkatkan ya kan. Karena itulah rokok itu yang paling sangat berbahaya dokter. Salah satunya di kita. Jadi 10,1%, 2% itu rakyat kita adalah perokok. Mungkin jadi dengan kebijakan yang lebih tegas terkait rokok mungkin sangat membantu mengurangi hal ini ya. Baik, waktu kita telah habis. Dr. Renan terima kasih telah hadir bersama kami. Ibu terima kasih telah hadir bersama kami.